Halo, selamat datang di Ruang Ganti Old Trafford. Ya, di episode kali ini kita akan mereview tentang pertandingan Community Shield semalam, di mana kita berhasil dikalahkan dengan adu penalti. Sempat unggul terlebih dahulu di menit 82 saat Garnacho masuk, kemudian berhasil disamakan oleh Bernardo Silva di menit 86. Ya, lagi-lagi kemenangan kita harus ternodai dengan ketololan Andre Onana yang ketiga. Padahal di situ ya patut disayangkan juga sih sebenarnya memasang Pelestri sebagai bek kanan, karena kalah duel juga dengan Bernardo Silva, kemudian berhasil menyundul bola dan kemudian masuk. Yang patut disayangkan adalah Onana tidak melakukan pergerakan ataupun melakukan penyelamatan ketika Bernardo melakukan sundulan, hanya melongo saja melihat bola lewat begitu saja. Mungkin ini kali ya statement dari Onana yang sempat diberitakan di beberapa media itu tentang I wanna take a risk. Jadi bersiaplah para fans Manchester United, ketika saya akan lebih banyak mengambil resiko, lebih berani mengambil resiko, ternyata seperti ini resiko yang dimaksud itu. Dari pertandingan kemarin sebenarnya ada beberapa pergantian pemain juga yang patut disayangkan dari Erik ten Hag sendiri, seperti beliau lebih suka menarik Amad Diallo, padahal Amad Diallo itu beberapa kali memberikan ancaman melalui sisi pertahanan kiri City kan, tapi malah ditarik dan digantikan Garnacho, entah karena untuk menjaga kebugaran sebelum menjalani liga atau bagaimana juga kita juga tidak tahu, tetap hak pelatih juga sih. Dan seperti biasa Bupati Rashford yang menyia-nyiakan peluang, 2 kali peluang emas gagal dimanfaatkan dengan baik untuk menjebol gawang City. Dua-duanya itu satu counter attack umpan Garnacho, dan yang satunya adalah proses build up yang bagus, umpan pendek 1-1. Sebenarnya permainan kita juga tidak buruk sih, cuman kembali lagi finishing kita yang ampas. Permainan kita ya yang patut diapresiasi juga Casemiro yang pre-season kemarin bermain kurang bagus, tapi versus City ini bermain cukup solid. Ada beberapa pemain yang tidak dimainkan sesuai posisinya, seperti Lisandro Martinez yang harus ditaruh di kiri karena memang tidak ada stok bek kiri saat semalam itu. Harry Amas juga tidak dibawa, entah kenapa, atau karena memang belum mentalnya belum siap kali ya, sehingga belum berani dipasang juga kan. Memasang Licha sebagai bek kiri dengan duet Maguire dan Evans, yang seperti kita tahu Evans sendiri kan diproyeksikan sebagai bek cadangan kelima kan. Cuman ya karena Leny Yoro di pramusim kemarin cedera saat versus Arsenal, begitupun Rasmus Højlund, jadi mau tidak mau harus menduetkan Maguire dan Evans. Kembali yang patut disayangkan adalah ketika menarik Harry Maguire daripada menggantikan Evans. Mungkin karena Erik ten Hag berpikir Johnny Evans masih bisa melakukan build up umpan-umpan ke depan, seperti ketika dia memberi assist pada Bruno dulu saat versus siapa ya di Liga itu, udah lama itu kan. Sementara Maguire kan nggak bisa kan, memaksa menarik Maguire dengan masukkan Pelestri, menaruh Pelestri di bek kanan, Dalot di kiri, di tengah ada Evans dan
lica kan. Kalau menurut Ane itu yang patut diganti itu Evans, kemudian Rashford karena ya babak pertama itu kurang memberikan efek. Seharusnya malah Garnacho menggantikan Evans dan Ahmad masih dipasang untuk bermain full time kan. Karena kita tahu kan permainan Amad Diallo kan cukup berbahaya, cukup membahayakan gawang City kan. Terus kalau untuk pergantian McTominay ke Mount sih, ya karena kemungkinan juga Joshua Zirkzee pun juga belum fit, jadi belum bisa diturunkan sehingga memaksa memasukkan McTominay yang juga mendapatkan satu peluang emas di depan gawang, gagal dieksekusi. Dari segi permainan, apalagi MU sendiri kan juga memiliki XG yang tinggi 1,36 kalau nggak salah ya, daripada City. Karena City juga tidak memainkan KDB dan pemain-pemain inti lainnya kan. Sebenarnya ini menjadi peluang untuk MU agar bisa mendominasi dan mengambil keuntungan, tetapi kembali lagi di babak kedua menit 60 itu malah masukkan beberapa pemain muda juga, Toby Collier. Walaupun dari segi permainan membaik, cuman hasil akhir ya kita lihat kita kalah di adu penalti. Sancho pun dimasukkan juga tidak memberi dampak apapun. Menurut Ane pribadi, Sancho memang wajib keluar sih, karena ada track record yang buruk juga kan. Rashford pun juga seharusnya juga dijual karena gaji yang mahal, tetapi tidak ada kontribusi nyata seperti musim-musim sebelumnya. Musim kemarin pun juga performanya menurun. Overall kalau untuk permainan kembali lagi Ane juga sudah cukup puas, meskipun lini pertahanan ngampas. Kayak Onana itu sekali dua kali juga perlu dicadangkan sih. Ini kiper tengil tetapi nggak sesuai sama kelakuan ketengilannya itu loh. Kadang kita yang bikin fans heran itu seperti itu kan. Oke, lo bisa sok jago tetapi juga harus sesuai kan dengan kemampuanmu. Lagi-lagi kita memiliki Lord, setelah Harry Maguire sudah pensiun diteruskan Onana. Kalau menurut Ane pribadi kemarin, kalau untuk full itu sebaiknya malah kalau pergantian itu, karena kalau sudah buntu seperti saat melawan Liverpool itu kan, kita sempat memainkan Anthony Elgasing itu kan di bek kiri kan, di bek kiri, McTominay di depan, Maguire di depan, Bruno jadi bek tengah kan, juga pernah itu ketika melawan Liverpool itu kan. Kenapa nggak dicoba kemarin itu dengan skuad yang apa adanya ini? Ya berharapnya untuk musim kali ini kita bisa memulai start dengan baik. Pertemuan pertama kita melawan Fulham kali ya. Semoga ini kan Matthijs de Ligt juga sudah here we go dan Mazzarri juga here we go kan. Kita lihat permainan kedepannya untuk pembukaan Premier League. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik dan lolos untuk ke UCL dan tidak ada badai cedera sih. Terima kasih, sampai jumpa. Glory Manchester United.